Ya, kita sampai pada ayat 18 dari Wahyu 3, saudaraku. Dikatakan, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya. Jadi kita harus beli, saudara. Kalau kita sudah dikasih tahu Tuhan, kamu tuh miskin loh. Supaya jadi kaya apa? Beli. Beli itu berarti ada yang harus dibayar. Beli sama ngambil gratisan kan beda, saudaraku. Betul ya? Kalau beli itu berarti apa? Yang ngerokok kocek, saudaraku. Pecah celengan, ambil tabungan. Kita keluarkan akan semua kekuatan kita, harta kita untuk membeli. Jadi ada sesuatu yang harus kita korbankan. Saya pernah sampaikan bahwa untuk membeli hal-hal yang rohani, maka hal-hal jasmani kita harus kita serahkan. Maka dari itu firman katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, itu kan tubuh ini kan jasmani, saudaraku. Nah, yang jasmani kita persembahkan pada Tuhan supaya Tuhan menerima, dan hal-hal yang rohani, yang menjadi kekayaan rohani yang sesungguhnya, Tuhan akan limpahkan kepada kita. Nah, emas yang telah dimurnikan dalam api itu gambaran dari karakter ilahi. Saudara mau tahu karakter ilahi? Baca Matius 5, 6, 7, hukum-hukum kerajaan. Baca buah roh, sifat-sifat Kristus. Galati 5 ayat 22, 23. Itu semua adalah emas murni. Dimurnikan artinya ya saudara harus ngalami ujian-ujian untuk memurnikan. Misalnya kalau kita ini mau punya karakter Kristus, salah satunya adalah mengampuni ya, saudara. Tuhan berkata 70 kali 7 kali ampuni. Nah, kalau kita nggak pernah dikhianati, nggak pernah disakiti, kapan kita diuji dalam hal mengampuni? Kalau kita pernah disakiti, kita bisa melepas pengampunan, itu baru benar. Baru teruji karakter kita dalam hal pengampunan, dalam hal mengasihi, dalam hal kesabaran. Kalau nggak pernah diuji kesabaran, bagaimana saudara kita bisa menjadi orang sabar? Dan seterusnya. Ini ada dimurnikan dalam api, itu artinya ada ujian-ujian untuk benar-benar emas atau karakter Kristus itu benar-benar muncul dan teruji. Murni. Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Ini gambaran kekudusan, saudaraku ya. Kekudusan dari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Mempelai Kristus itu pakai berdandan dengan pakaian yang putih, gambaran dari kesucian. Saudaraku, menjadi suci itu artinya dipisahkan bagi Dia. Saudara, ini adalah sebuah proses penyucian demi penyucian. Kalau saudara sedang disucikan dalam satu aspek kehidupan, izinkan Roh Kudus menggarap Anda. Disucikan dalam aspek itu. Nanti ada waktunya, ada gilirannya disucikan dalam aspek-aspek yang lain. Supaya engkau memakainya, dan kekudusan itu untuk dikenakan supaya semua orang tahu bahwa anak-anak Tuhan itu memperjuangkan dan mempertahankan akan hidup kudus. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi yang dimaksud telanjang itu apa, saudaraku? Tidak sadar bahwa dirinya sebetulnya tidak kudus. Tidak sadar bahwa dirinya sebetulnya hidup dalam dosa. Tapi nggak sadar, ya itu orang telanjang itu kan begitu, saudaraku. Nggak pakai pakaian kekudusan, tapi dia merasa nggak ada masalah. Jadi itu digambarkan di sini sebagai orang yang telanjang tapi tidak malu, saudara. Ketelanjanganmu yang memalukan, kan? Itu memalukan kata Tuhan ya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudaraku, minyak atau salep untuk melumas mata supaya mata ini bisa melihat dengan jernih, itu karya Roh Kudus, saudara. Jadi kita ini kalau nyanyi
Open the eyes of my heart, Lord. Itu tuh benar-benar kita minta supaya mata rohani kita ini terbuka dan kita bisa tahu mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak suka, mana hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Itu kita tuh matanya seperti mata Kristus, matanya Tuhan. Nah, itu kita minta salep itu. Nah, Laodikia yang dikatakan merasa diri kaya, merasa diri tidak kekurangan apa-apa, oleh Tuhan dinasehati supaya membeli. Artinya untuk mendapatkan itu semua ada harganya, saudaraku, ada korbannya. Jadi kita pahami bahwa panggilan terhadap gereja Tuhan itu adalah panggilan untuk membayar harga. Tidak heran panggilan Tuhan pada semua orang, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.